Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan bahwa seorang laki-laki melewati sebuah kawasan perkuburan di suatu malam, yang malam tersebut dalam keadaan kelam dan sunyi. Tiba-tiba ia terpandang suatu cahaya yang terang benderang. Tetapi sebelum dilanjut, saya mengingatkan kembali untuk Anda semua agar turut serta membangun channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Saudara, cahaya itu muncul dari sebuah kuburan dan terus menjulang ke langit. Ia tertegun dan kaku melihat kejadian itu. Ia berpikir kemungkinan kubur ini adalah kuburan seorang yang sangat istimewa. Ia adalah seorang waliullah atau ulama atau orang yang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diambilnya sebatang kayu, lalu ditancapkan di atas kuburan orang tersebut. Keesokan harinya, lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kuburan siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah keluarga si mayit dan bertemu dengan istrinya, lalu menceritakan kejadian yang ia lihat di malam hari tersebut. Anehnya, istrinya pun juga terkejut dan keheranan. Ia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukanlah siapa-siapa. Suaminya hanyalah orang petani biasa, bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi suaminya bukan imam, bukan muazin, bukan guru, dan suaminya malah tidak bisa dan tidak pandai membaca Al-Quran, dan ia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah ada perkara-perkara dari si fulan yang selalu dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari? Dan istrinya pun teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya setiap kali sebelum tidur pada setiap malam. Suaminya selalu mengambil wudhu, kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, lalu mengambil Al-Quran, lalu ia cium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu seperti sedang membacanya. Sedangkan ia orang yang buta Al-Quran, dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihinya. Istrinya berkata lagi, ia pernah mendengar rintihan dan tangisan dari suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunilah aku karena aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu ini. Janganlah Engkau hukum aku atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkanlah kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimat-kalimat-Mu. Aku tidak dapat bersahabat dengan-Mu. Aku juga tidak dapat memahami, tapi aku sangat mengasihi-Mu. Aku sangat mencintai-Mu, wahai kalam Allah. Janganlah Engkau mendakwaku, janganlah Engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Kemudian lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya. Itu benar saja dan sangat mengharukan. Setelah dia melihat naskah yang sering dilihat suaminya, memang nampak sering dibuka berkali-kali dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya, tanda seseorang sedang menangis pada matanya tatkala membuka lembaran yang suci itu. Hatinya telah bersatu dengan roh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimat-kalimat Allah itu dengan sungguh-sungguh.
berarti dia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa raganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita menghidupkan Al-Quran dimanapun kita berada, di dalam masjid kita, di rumah kita, di dalam diri kita, setiap waktu dan ruang kita setiap hari untuk membaca Al-Quran dan pahami isinya. Dengan memuliakan Al-Quran, saja sudah mendapatkan syafaat yang begitu luar biasa, apalagi kalau kita membacanya, memahami dan mengamalkan. Subhanallah, wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.